Nah, Bapak Ibu udah submit texting ya soal pembacaan dari Anissa. Pak Erlan juga lihat video yang dari CNN itu videonya tentang bagaimana seorang aktor laki-laki menyamar dengan pakaian wanita lalu turun ke jalanan di Mesir ya dan melihat apakah akan terjadi seksual harassment atau enggak begitu ya. Padahal dia pakai pakaian wanita baik-baik begitu ya di Mesir. Ternyata jalan-jalan di jalanan di sana berapa lama langsung kena ada laki-laki yang mendekati, mepet dan lain sebagainya ya. Eh, Terus ada yang godain dan seterusnya gitu. Sehingga pertanyaan Pak Erlan di ruang texting adalah kan untuk yang Muslim ada aturan-aturan pakaian ya. Terus alasan yang sering diberikan adalah supaya tidak terjadi sexual harassment. Tapi bukankah itu ada satu apa pembedaan ya antara laki-laki dan perempuan mengapa persoalan sexual harassment itu jadi problemnya wanita begitu ya dan kewajibannya wanita tapi malah bukan laki-laki begitu ya padahal mungkin pelakunya lebih banyak yang laki-laki kali ya daripada yang perempuan. Nah, itu pertanyaan soal aspek budaya ya yang eh, ditanyakan di dalam konteks modern ya dan bagaimana kita mengaplikasikan ajaran-ajaran agama ya. Saya rasa kalau di Indonesia tuntutan untuk berpakaian tertentu, misalnya yang paling tipikal agama pakai hijab ya, eh, mungkin tidak sekuat apa yang ada di Mesir kali ya. Eh, Walaupun kalau kita lihat video CNN itu ya, sebentar ya kalau kita coba ya saya ini ya. Em, Ini ya kalau kita coba lihat sekilas, mungkin Bu Seruni belum sempat lihat juga sih kali ya. It took 4 hours and layers of cosmetics to make actor Waleed Hamad look like a woman. They had to pluck my eyebrows and shave my arms. The mission for a group of investigative journalists to go undercover and expose what they call an epidemic of sexual harassment that torments Egyptian women every day. We wanted men, those men, to feel how it would feel like to be the target of whether it's words, it's looks, it's someone walking after you. Anything I can do to help make people be more aware of this. Jadi ini namanya Walid Hamad ya, aktornya yang menyamar jadi perempuan pakai baju wanita, pakai hijab juga di tengah jalanan di Mesir, terus berusaha merasakan ya jadi wanita di jalanan di Mesir itu seperti apa gitu ya. Problem. I was like, yes, yes. ولكن هذه المرة With hidden cameras recording his every move, Waleed, now looking the part, hits the streets of Cairo. Within minutes, it starts. It's like under a microscope. Stares, sexual advances, offers of money for sex, even when Waleed puts on an Islamic veil. Some of them were mild, like, hey. Jadi bahkan katanya walaupun pakai hijab tetap aja ya digodain, ditawarin uang untuk apa seks dan seterusnya begitu ya. Jadi di jalanan di Kairo itu seperti itu ya. Pretty face or something, or like in a very sugar-coated way. It's like let's come have some fun. I want to sleep with you tonight. But then things take a dangerous turn. Tell me about this guy. He kept following you. Yeah, that's the one that kept following me for 45 minutes. No matter where Waleed goes, the man follows. When Waleed ignores his plea for a date, the man gets aggressive. Ultimately, he grabbed you. He grabbed my arm and that's it. You were scared. Yeah. Like, I didn't know what he was gonna do, and then at the end he's looking right into my eyes. It's like, you have to give me your number. You have to let me take you out. This hidden camera experiment was a joint project
by private TV channel On TV and Cairo-based Baleo Productions, a group of Egyptian activists and filmmakers. The two partners say the best way to take on the toughest problems in post-revolution Egypt is to do good old-fashioned investigative journalism and put it on TV. Television in Egypt in general has just only begun to scratch the surface in terms of the content. Jadi itu mungkin sedikit ya. Ini Pak Syoki juga udah bergabung dengan kita. Itu material dari film dari CNN ya, 2 menitan tentang seorang aktor laki-laki yang berbusana wanita terus berusaha merasakan jalanan di Kairo ya, kalau jalan sendiri sebagai perempuan di sana begitu ya. Nah, tampaknya yang menjadi problem di dalam budaya di sana itu adalah perempuan jalan sendirian ya, sehingga langsung itu semacam memberikan izin ya untuk laki-laki seolah-olah untuk godain, untuk harassment dan seterusnya ya. Dan itu tadi kebetulan di percobaannya itu ada laki-laki yang 45 menit ngikutin terus mulai melakukan tindakan fisik gitu ya, megang tangan begitu ya, dan seolah-olah paksa ya mau mengajak berkencan begitu ya. Jadi ada budaya-budaya yang memang mungkin buat perempuan di tempat umum sendirian itu saja sudah bisa mengundang bahaya begitu ya. Saya rasa kebanyakan tempat di Indonesia nggak seperti itu sih ya. Jadi mungkin jalanan di Jakarta masih lebih berbeda daripada jalanan di Kairo ya. Nah tapi itu tadi investigation television ya, CNN. Bisa juga orang menuduh CNN ini propaganda barat dan lain sebagainya, tapi at least itulah yang kita bisa lihat ya dari budaya tertentu begitu ya. Nah, kita hari ini coba lihat juga beberapa bagian dari Quran ya, yang mungkin juga di dalam dunia modern menghasilkan berbagai perdebatan dan pertanyaan ya. Bapak Ibu baca dari An-Nisa ya, surah 4. Itu secara harfiah artinya women ya, perempuan ya. Nah ini ada selalu Abdul Halim di dalam terjemahannya membuat pengantar begitu ya, satu paragraf pendek isinya tentang ciri khas atau konten yang spesifik yang muncul di surah tertentu. Dan di sini ada keterangan ini surah Madinah ya. Lalu seperti ciri khas surah-surah Madinah yang lain, isinya termasuk peraturan-peraturan hidup di masyarakat, karena masyarakat Muhammad di Madinah juga sudah lebih besar ya daripada ketika di Mekah. Lalu ada aturan untuk anak-anak, anak yatim, maupun juga warisan, begitu ya. Sehingga di Indonesia sendiri ada aturan ya, apakah warisan itu mengikuti hukum Islam atau hukum sipil positif begitu ya. Itu juga bisa jadi pilihan-pilihan ya, karena Quran mengatur hukum-hukum itu begitu ya. Lalu juga ada khusus ayat-ayat tentang wanita ya. Kita lihat beberapa bagian ya. Saya ingin mulai dari ayat 11 ini ya. Jadi surah An-Nisa ayat 11, di situ tertulis, concerning your children, God commands you that a son should have the equivalent share of 2 daughters. If there are only daughters, 2 or more should share 2/3 of the inheritance. If one, she should have half. Nah, jadi ini ada aturan warisan ya, dan langsung di ayat 11 ada ayat yang bilang bahwa laki-laki itu harus punya 2 bagian daripada anak perempuan. Jadi kalau di satu keluarga punya 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, maka yang laki-laki dapat 2/3, yang perempuan dapat 1/3, karena yang laki-laki harus dapat 2 bagian lebih besar daripada yang perempuan begitu ya. Nah ini langsung kalau di zaman modern menimbulkan pertanyaan ya, apakah ini bukan semacam diskriminasi ya terhadap gender gitu ya? Kenapa yang wanita harus dapat warisan yang lebih sedikit ya daripada yang laki-laki begitu ya?
Nah, coba kita lihat tafsir dari eh, web Quran ID ya. Di situ juga biasanya ada tafsir dari Kementerian Agama. Jadi menarik juga untuk melihat bagaimana interpretasinya ya ayat ini. Ini surah An-Nisa ayat 11 ya ini ya. Eh, saya bacakan dulu terjemahan bahasa Indonesianya ya. Allah mensyariatkan ya atau mewajibkan dalam kurung ya. Jadi kata yang dipakai itu syariah ya, itu hukum hukum Islam gitu ya. Allah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ya, jadi ya itu tadi ya, anak laki-laki itu berarti 2 kali lipat dibanding anak yang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, maksudnya anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3, gitu ya. Jadi ini ada aturan-aturan yang spesifik ya tentang jumlah warisan yang bisa didapatkan. Tapi yang jelas langsung mulai di ayat 11 awal ini adalah laki-laki bagiannya 2 kali dari perempuan. Ya, jadi gimana nih tafsirnya ya? Apakah terjadi diskriminasi atau memang sudah sewajarnya gitu ya? Kita lihat tafsir Kemenak ya. Nah ini ya, jadi di dalam pembacaan Quran sering ada alasan yang dikemukakan itu biasanya disebutnya asbab al-nuzul ya, sebab turunnya ayat itu diharapkan memberikan konteks ya terhadap pemahaman ayat ini sebenarnya turun dalam kejadian yang seperti apa ya. Biasanya kalau beli Qurannya agak lengkap ya, agak besar dari Gramedia gitu ya, sering ada juga yang dilengkapi dengan asbab al-nuzul ya, sebab-sebab turunnya Quran untuk setiap ayat gitu ya. Nah, ini di sini tafsir Kemenak mulai dengan menjelaskan asbab al-nuzulnya ya. Adapun sebab turun ayat ini menurut hadis ya. Jadi asbab al-nuzulnya mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir yang artinya telah datang kepada Rasulullah istri Said bin Rabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi." Jadi ada konteksnya, ada orang yang datang ke Muhammad lalu membawa 2 anak perempuan ya, Sa'ad bin Rabi. Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tak ada yang ditinggalkan untuk mereka, sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta. Ya jadi konteksnya, asbab al-nuzulnya adalah ada perempuan, mungkin menurut adat waktu itu dianggap nggak usah terima harta, padahal ayahnya gugur di medan perang. Hartanya diambil pamannya yang sebagai wakil laki-laki di keluarganya, begitu ya. Lalu Rasulullah berkata Allah akan memberikan hukumnya, ya ini syariah ya hukum. Maka turunlah ayat warisan. Ya jadi ini sebab turunnya ayat karena ada persoalan ini, begitu ya di dalam tafsir ini. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak tersebut dan berkata, berikan 2/3 dari harta Sa'ad kepada anaknya dan kepada ibunya berikan 1/8-nya. Sedangkan sisanya ambillah untuk kamu. Ya jadi kalau konteksnya seperti itu ya maka sebenarnya yang dilakukan Muhammad ya lewat ayat ini menurut tafsir Kemenak ini adalah tadinya perempuan itu dianggap nggak usah dapat warisan. Ya benar-benar masyarakat itu patriarki total ya bisa dibilang. Tetapi justru karena ada kasus ini lalu dibawa ke hadapan Muhammad, maka Muhammad memberikan peraturan itu ya yang sebenarnya lebih memihak kepada wanita. Jadi wanita sekarang disuruh diberikan gitu ya, nggak boleh diambil begitu aja sama pamannya, karena alasannya nanti mereka nggak bisa menikah ya kalau tidak memiliki harta. Jadi berhak juga ya, bahkan juga ibunya yang juga mungkin perempuan harusnya juga di zaman itu mungkin nggak berhak, sekarang bisa mendapatkan juga ya 1/8-nya begitu ya. Jadi
kalau dilihat dari konteks bahwa tadinya wanita tidak dianggap berhak apapun, lalu tergeser menjadi ada haknya nih, yaitu sepertiga gitu ya, maka itu perbaikan sih sebenarnya ya. Sehingga bisa saja ayat semacam ini memang ditafsir dan dibaca sebagai memberikan perlindungan atau hak yang lebih baik untuk wanita, begitu ya. Nah, ini lanjutannya ya. Dalam ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki atau perempuan. Apabila ahli waris itu terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka berikan kepada yang laki-laki 2 bagian dan kepada perempuan 1 bagian. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat 2 bagian ya. Jadi ini alasannya kenapa laki-laki lebih besar ya, dan dianggap wajar ya oleh ayat ini adalah karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila ia telah menikah, maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Karena itu wajarlah jika ia diberikan 1 bagian. Ya, jadi reasoningnya di sini adalah laki-laki harus menanggung banyak pihak ya, keluarganya, mungkin juga orang tuanya, keluarga besarnya. Kalau wanita sebenarnya enggak, cuma menanggung diri sendiri, sehingga wajarlah laki-laki itu dapat yang lebih besar. Ya, kalau tanya ke Google dan lain sebagainya, mengapa laki-laki mendapatkan warisan lebih besar dari perempuan ya? Alasan ini memang sering muncul juga ya, bahwa laki-laki banyak tanggungannya, wanita enggak ya. Yang dimaksud anak atau ahli waris lainnya dalam ayat ini adalah secara umum, kecuali karena ada halangan yang menyebabkan anak atau ahli waris tidak mendapat hak warisan. Adapun yang dapat menghalangi seseorang menerima hak warisannya adalah berlainan agama, tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berlainan agama ya. Ini jadi ada sabdanya, ini tampaknya dari hadis ya. Lalu membunuh pewaris, jadi nggak boleh ya kalau dia pembunuh atau tidak atau berlainan agama ya. Jadi ada syarat-syaratnya lagi ya yang lebih detail. Ini bukan dari ayat ya, ayatnya nggak ada bunyi-bunyi ini, tapi ini tafsir termasuk dari hadits yang mungkin dianggap sebagai panduan untuk syariat begitu ya, untuk menjalankan hukum gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu tuh tafsirnya ya. Gimana pendapat Bapak Ibu? Ada komentar? Apakah ini diskriminasi atau justru membela wanita? Mungkin kita tanya yang wanita, gimana perasaannya? Hmm, kemarin pas baca sih lebih ke arah membela ya kalau misalkan dilihat di zaman itu sendiri karena memang diskriminasi terhadap perempuan kan sangat, sangat besar ya pas zaman apa uh, hadis itu di surah itu di apa diberikan begitu. Jadi kalau saya baca dan melihat konteks pada zaman itu yaitu suatu apa ya semacam perlindungan gitu ya untuk perempuan dan apa memberikan keadilan lah begitu untuk perempuan supaya bisa lebih dilihat gitu. Mungkin kalau misalkan sekedar dilihat di konteks sekarang dan menggunakan konteks saat ini ya mungkin itu tidak adil ya dilihat tapi kan kita perlu melihat konteks pada zaman itu juga itu sih Pak. Jadi itu lebih ke arah membela perempuan paling tidak di dalam konteksnya ya. Apalagi kalau ada asbab al-nuzulnya seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya hukum sipil yang positif itu tidak mewajibkan sih harus menerapkan hukum warisan secara hukum agama seperti itu. Karena kan agama yang lain juga bisa punya pemahaman yang berbeda ya terhadap hukum warisan begitu ya, dan Indonesia kan mengakui ada 6 agama resmi negara begitu ya. Jadi nggak wajib. Apakah ada putusan-putusan pengadilan yang membagi warisan itu sama rata antara laki-laki sama perempuan? Tampaknya ada catatan-catatannya ya, dan tampaknya juga diterima ya. Jadi tampaknya budaya kita memang udah ada pergeseran ya. Karena pertanyaan sebenarnya adalah, kalaupun di konteks yang itu di dalam zaman Quran itu memang ayat ini memberikan perbaikan nasib buat perempuan ya. Tetapi pertanyaannya tentu adalah
zaman sekarang, kalau prinsipnya adalah memberikan perbaikan nasib untuk perempuan, apakah harus diterapkan sama seperti hurufiah yang terjadi itu, atau memang kalau memang memperbaiki nasib perempuan adalah prinsipnya, prinsip utamanya, maka memang sebaiknya memang setara zaman sekarang, karena reasoning logikanya wanita tidak harus menanggung keluarga besar dan sebagainya sekarang udah tidak benar lagi juga ya. Banyak juga perempuan yang terpaksa di dalam kehidupan modern ini menjadi tulang punggung keluarga ya lewat pekerjaan dan sebagainya. Sehingga dari segi aplikasi ayat terhadap konteks mungkin memang banyak akhirnya menafsirkan lebih banyak kebebasan dibanding hurufiah yang tertera di Qur'annya ya. Dan hukum sipil positif di Indonesia memang memberikan peluang untuk itu sih. Jadi nggak wajib. Tapi memang ada komunitas-komunitas tertentu yang memang masih menerapkan hukum warisan agama seperti yang tertera itu. Ya. Nah, ada pertanyaan, komentar lain lagi? Mungkin kalau tertarik masalah warisan. Ya, ini terkait juga dengan permasalahan yang dikatakan Pak Erlan tadi ya soal wanita berbusana di jalanan di Kairo itu ya, soal film itu. Beban beban apa berkelakuan yang baik itu ditekankannya kepada wanita begitu ya, bukan kepada laki-laki ya. Nah, ini mungkin justru problem yang semacam ini bukan monopoli umat Islam ya. Kadang-kadang orang Kristen juga tetap masih seperti itu ya, bahwa tekanan semacam oh kamu harus jadi perempuan baik-baik itu ya di dalam budaya yang cenderung patriarki itu lebih dekat ke lebih keras ke perempuannya daripada ke laki-lakinya. Oh kalau laki-laki bandel kurang ajar itu cenderung diterima ya, kalau perempuan enggak gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya yang semacam itu sikap itu di dalam berbagai budaya yang patriarki dari berbagai agama mungkin masih banyak jejaknya ya yang semacam itu ya. Kalau budaya itu makin egaliter, mungkin tekanannya harus sama ya. Ya, yang laki-laki jangan kurang ajar ya, jangan jadi berandal begitu ya, harus sama sopannya lah, sama tuntutan kepada perempuan begitu ya. Ini di cerita Alkitab kan kita baca juga ya di kitab suci agama Kristen ada perempuan pezinah yang diseret ke Yesus itu di kitab Yohanes ya. Tapi yang diseret perempuannya ya. Pertanyaannya kan laki-lakinya kemana gitu ya. Yang disalahkan perempuannya begitu ya. Dan sehingga kisah itu juga memberikan semacam dorongan ya untuk kita merenungkan ya Yesus sikapnya gimana begitu ya di dalam masyarakat yang cenderung memang mempersalahkan perempuan. Yesus justru menolak ya untuk didorong oleh massa menghakimi perempuan itu begitu aja. Ya, di dalam cerita itu Yesus malah menantang ya semua yang pengusung moral-moral agama ya untuk membuktikan siapa yang di sini yang nggak ada dosanya silakan lempar batu rajam duluan. Nggak ada yang berani ya pergi satu-satu gitu ya. Sehingga pada akhirnya Yesus bilang, aku pun tidak akan menghukum kamu, pergilah jangan berbuat dosa lagi begitu ya. Sehingga kisah yang semacam itu memaksa kita untuk berpikir ulang sih ya. Jadi harusnya bermasyarakat dan menghayati iman itu seperti apa begitu ya. Dan itu juga di tengah-tengah masyarakat yang sangat patriarkal ya sebenarnya ya, masih ya di zaman Yesus sama aja ya, kelompok Yahudi dan bahkan budaya Yunani, kerajaan Romawi sebenarnya sangat patriarkal juga ya, sangat patriarki di zaman itu juga. Nah, kita coba lihat lagi ya ayat yang lain ya yang di dalam zaman modern ini juga jadi kontroversial ya. Dan mungkin yang ini lebih kontroversial lagi karena berkait dengan poligami ya. Oh, tapi mumpung ada Pak Syoki ya di sini ya. Pingin tanya juga nih sama Pak Syoki. Di dalam budaya Korea ya, apakah memang wajar dianggap laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan, Pak?
Oh iya ya, dulunya memang pasti, tapi sekarangnya ya mirip, mirip pemikiran saya mungkin lebih mirip Hmm. daripada dulu. Hmm. Oke. Kalau misalnya satu keluarga punya anak laki-laki terus punya anak perempuan, apakah misalnya yang cenderung disekolahkan lebih tinggi anak laki-laki, anak perempuan tidak? Apa ada problem semacam itu, Pak, kalau di Korea? Oh iya ya, enggak tidak. Sekarangnya hanya itu ya. Biasanya mungkin hanya punya satu anak itu aja ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini enggak apa-apa semuanya berharganya sangat tinggi. Oh, Jadi ya dulunya mungkin eh, apa itu kira-kira 20 tahun yang lalu mungkin lebih anaknya banyak. Mungkin kalau pilih untuk educationnya tinggi mungkin harus pertama laki-laki ya, pertama anak laki-laki ya. Tapi sekarangnya jarang sih, mungkin semuanya satu-satu perempuan atau laki-laki ya perharganya sama sih. Gitu. oh, Itu oke. aja. Sekarang sudah lebih egaliter berarti ya. Iya, 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 betul. Nah, kita lihat ayat nomor 3 ini ya. Kita lihat dulu terjemahannya Abdel Halim ya. Ayat ini kontroversial karena terkait dengan poligami ya. Ini ayat 3 Anissa. If you fear that you will not deal fairly with orphan girls, you may marry whichever women seem good to you. 2, 3, or 4. Ya, jadi ayat ini tampaknya memberi peluang ya bahwa istri itu boleh sampai 4. Begitu ya, sehingga pandangan umum di masyarakat tentang apa aturan poligami di dalam agama Islam juga seperti ini ya, yang tergambar bahwa oh, istri boleh kok sampai 4 gitu ya, karena ada ayat ini ya. If you fear that you cannot be equitable, then marry only one or your slaves. That is more likely to make you avoid bias. Give women their bridal gift upon marriage. Though if they are happy to give up some of it for you, you may enjoy it with a clear conscience. Ya. Nah, ayat ini sebenarnya uh, lebih rumit daripada yang biasa dibicarakan kalangan awam ya, bahwa oh boleh boleh punya istri sampai 4, nggak sesederhana itu gitu ya. Jadi ini kok ada pembicaraan tentang gadis-gadis yatim piatu begitu ya. Terus ada pembicaraan soal apakah kamu bisa bersikap adil atau enggak ya. Jadi ada kualifikasi-kualifikasi tertentu ini yang muncul di ayat ini begitu ya. Misalnya persoalan tentang keadilan bagi anak-anak gadis yatim ini ya. Ini Abdul Halim membuat catatan kaki, ini catatan kaki nomor C ya. Di sini kalau kita baca, in pre-Islamic Arabia, some guardians of orphan girls used to marry them in order to take their property. Ya, ini ada problemnya juga di An-Nisa ayat 127 ya. Jadi kalau kalau kita lihat ya, An-Nisa 127. Ya. They ask you, prophet, for a ruling about women. Say, God himself gives you a ruling about them. You already have what has been recited to you in the scripture about orphan girls, from whom you withhold the prescribed shares and whom you wish to marry. Ya. Jadi Abdul Halim mengacu ke ayat ini dan bilang, rupanya ada kejadian-kejadian di mana ada anak yatim ya. Itu tadi ya, persoalannya orang tuanya mungkin gugur di dalam peperangan gitu ya. Lalu hartanya diambil ini ya, anak-anak yatimnya begitu ya. Dan kalaupun untuk dinikahi nanti untuk diambil juga hartanya begitu ya. Nah, jangan seperti itu ya, dan An-Nisa ayat 3 itu turun di dalam konteks yang seperti ini menurut Abdul Halim ya. Sehingga sebenarnya lewat pembacaan Abdul Halim ini mungkin dia ingin menekankan prinsip-prinsip keadilan itu ya, yang muncul di dalam konteks ayatnya ini, yang justru harus lebih diperhatikan ya, bukan masalah apa
boleh punya istri berapa dan boleh sampai 4 ya, bukan itu masalahnya begitu ya, melainkan ini persoalan keadilan, persoalan ada anak-anak yatim yang direbut hartanya begitu ya, terus dinikahi juga mungkin tidak dengan tulus begitu ya, bukan untuk melindungi mereka ya, tapi semata-mata karena hartanya begitu ya. Sehingga problem-problem itu tuh kok nggak pernah dibicarakan, kok yang dibicarakan itu justru boleh punya istri sampai 4 begitu ya. Nah, mungkin mungkin seperti itu ya pembacaannya Abdel Halim ya. Coba kita lihat tafsirnya ya di Quran Web ID ya. Ini kita baca dulu terjemahannya ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Ya, jadi sebenarnya dorongan ayat ini adalah, ya udah kamu kalau memang nggak adil ya nikahin perempuan yatim hanya untuk harta, ya jangan nikahin mereka, nikahi aja yang kamu senangi ya. Boleh 2, 3, atau 4. Ya, jadi sebenarnya jangan mengeksploitasi anak yatim, itu mungkin moral ayatnya ya yang lebih lebih kuat daripada persoalan boleh punya istri sampai 4 gitu ya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka seorang saja ya. Masih ada ayat ini nih yang memberikan kualifikasi ya. Kalau kamu memang nggak bisa adil ya, satu orang aja istrinya ya, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki ya, atau ke hambamu sendiri ya. Jangan berusaha merebut harta anak yatim terus menikahi secara tidak adil ya. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim ya. Lalu makanya ayat 4-nya ada persoalan mas kawin itu ya. Dan berikanlah mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ya, jadi kalau memang terus menikahi, terus apalagi perempuan yatim gitu ya, ya kasih maharnya, ya haknya ya. Nanti kapan-kapan ada chapter dari Kesia Ali ya, yang membahas persoalan mahar ini, nanti bisa kita diskusikan dengan lebih mendetil ya, gimana interpretasi Kesia Ali terhadap itu. Tapi berarti di sini memang ada persoalan keadilan, jangan mengeksploitasi perempuan ya, dan kalau menikah kasih mas kawinnya itu ya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati ya. Jadi jangan nikahin terus untuk merebut harta orang terus nggak kasih mas kawin, jangan kasih ya. Kalau mereka kembalikan ya kamu boleh nikmati, tapi kamu harus kasih dulu begitu ya. Jadi terbayang ya di background ayat-ayat ini, tampaknya memang laki-laki di zaman itu, di dalam budaya yang patriarki itu ada kecenderungan menjolimi yang perempuan, apalagi perempuan yatim ya, yang tidak punya perlindungan begitu ya, karena tidak ada laki-laki yang menjagai mereka. Terus memang cenderung jadi korban kekerasan atau keserakahan begitu ya. Sehingga ayat-ayat ini kembali sebenarnya mungkin nuansanya sama ya, memberikan perlindungan itu ya, jangan semena-mena sama perempuan gitu. Cuma memang di zaman modern seringnya dimaknainya adalah ya itu ya, soal poligami, jadi boleh atau tidak perdebatannya dan sampai berapa, dan ayat ini secara huruf bilangnya sampai 4 gitu ya. Coba kita lihat tafsirnya ya, terutama yang ada persoalan boleh punya istri sampai 4 itu gitu ya. Ini kita lihat tafsir Kemenak ya. Allah menjelaskan, seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya. Nah, jadi ini mirip ya sama tafsirnya Abdel Halim itu tadi ya. Melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi. 1, 2, 3, atau 4. Dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil. Dalam pembagian waktu bermalam, giliran. Ya, jadi di sini justru tekanannya juga soal keadilan ya. Walaupun boleh sampai 4, dengan cepat tafsir ini bilang konsekuensinya kamu harus adil. Ya nggak boleh cuma satu aja yang ditiduri gitu, yang paling muda misalnya, yang paling cantik atau apa, yang lain enggak gitu misalnya ya. Karena nanti urusannya adalah kalau punya anak atau nggak punya anak nanti bisa ke arah permasalahan warisan dan sebagainya gitu ya. Atau nanti istri yang punya anak lebih dicintai, yang nggak punya anak cenderung nggak dicintai gitu ya. Jadi ini persoalannya langsung
pembicaraan itu dengan cepat ke arah keadilan, termasuk hubungan seksual, gitu keadilan itu ya. Terus persoalan nafkah, perumahan, serta hal-hal berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami, jadi ini dikonfirmasi poligaminya boleh ya, dengan syarat tertentu. Tapi ditekankan juga ada syarat ya. Tetapi pada dasarnya, nah ini ada pada dasarnya lagi, satu istri lebih baik. Seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang. Ya, jadi tampaknya Kemenak berusaha mendorong eh, pemahaman bahwa tadinya poligami lebih tak terbatas. Tapi karena ada ayat ini, sekarang ada batasnya nih. Paling tidak sampai 4. Dan pada dasarnya satu lebih baik gitu. Walaupun boleh aja poligami. Gitu ya. Jadi ini agak abu-abu juga tafsirnya ya. Kalau Bapak Ibu baca penafsir-penafsir Muslim scholars wanita, mungkin ada yang lebih tegas bilang bahwa kita seharusnya nggak poligami ya. Nanti Bapak Ibu juga akan melihat beberapa paper tentang pikiran Cak Nur dan Gus Dur gitu ya. Cak Nur dan Gus Dur juga pada dasarnya nggak menyetujui poligami sih. Ya, tetapi karena ayat Quran itu ada dan bunyinya demikian, kita lihat tafsir Kemenak itu pun agak enggan menutup kemungkinan eh, untuk boleh poligami, begitu ya. Sehingga perdebatan di dalam hukum pernikahan di Indonesia itu jadi bisa sangat rumit, begitu ya. Dan ada kelompok-kelompok Muslim scholars yang berusaha mengusahakan supaya poligami itu jadi ilegal, tapi bertahun-tahun tetap nggak bisa ya. Jadi memang di hukum pernikahan agama ada peluang untuk poligami tapi dengan banyak syarat-syarat ya. Misalnya diizinkan oleh istri, eh, lalu ada masalah-masalah tertentu yang memberikan peluang untuk poligami itu, misalnya istri tidak mempunyai anak atau apa begitu ya, itu yang sering disebutkan, atau istrinya sakit begitu ya. Nah, jadi komunitas Islam pada umumnya sering merasa bahwa kalau poligami itu dilarang, maka Islam tidak bisa diaplikasikan sampai seutuhnya gitu. Sehingga kalau kita lihat tafsir Kemenak masih terlihat membuka peluang itu. Walaupun terjadi banyak diskusi dan perdebatan sih di kalangan Muslim scholars juga. Ya. Nah mungkin sampai situ tuh pembacaan ayatnya. Ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Dari yang wanita ada komentar? Gimana rasanya kalau baca ayat-ayat itu? Itu sih Pak, kayak maksudnya bingung dalam artian karena kan misalkan yang tadi mengenai apa eh, mengenai pembagian harta itu bisa ditafsirkan dan banyak yang maksudnya menyetujui dalam artian oh enggak apa-apa adil gitu. Tapi ada ayat-ayat tertentu di mana juga kok sulit sulit itu ya maksudnya eh, misalkan yang poligami ini ada yang kayak memang ada yang kayak maksudnya tegas mengatakan yang seperti yang Bapak tadi bilang tegas mengatakan seharusnya tidak boleh tapi ada banyak yang kayak maksudnya mengiyakan gitu tapi nggak mengambil maksudnya prinsip gitu kan karena kan pada saat itu kalau misalkan ambil prinsipnya aja mungkin itu masih bisa dibilang nggak boleh gitu tapi kenapa ada pembedaan-pembedaan seperti itu sih kayak maksudnya waktu baca kok bingung ada pembedaan-pembedaan yang dimana yang satu oke fine-fine aja kalau misalkan dilakukan dan cuma diambil prinsipnya tapi ada ayat-ayat lain di mana nah, kayaknya susah ini kalau misalkan diambil prinsipnya gitu sih Pak. Iya, jadi memang itu selalu persoalan persoalan tafsir ya, semacam itu ya. Eh, Kalau kita baca Alkitab Kristen ya, apakah Bu Sairuni misalnya pernah
lihat larangan untuk poligami, Bu, di Alkitab Kristen? Kemarin sih pas kebetulan juga teologi PL sedang bahas tentang itu sih Pak. Maksudnya poligami-poligami yang terjadi karena banyak juga di Alkitab kan. Tapi mungkin tergantung orang yang menafsirkan juga sih sebenarnya. Gimana menafsirkan itu. Tapi kan kalau di kekristenan, sepengetahuan saya kayak maksudnya tidak tidak apa ya. Bahkan kalau di sipil sekarang yang orang Kristen kan memang nggak boleh itu kan ya Pak. Apa memiliki istri banyak gitu. Cuma Islam yang diperbolehkan. Itu pun tidak dianggap apa ya, apa dianggap sirih begitu. Cuma satu yang kayak maksudnya diakui negara. Kalau saya nggak salah ya Pak, benar nggak sih Pak? Eh, Iya, di kalangan misalnya pejabat negara, ASN, kalau poligami itu tampaknya dilarang ya. Jadi eh, kalau pejabat, terutama karena dia punya banyak harta, ingin punya apa istri yang lain, akhirnya nikah siri atau apa gitu kali ya, karena ada larangan itu juga sih ya, secara apa, karena pejabat negara. Nah, tapi secara umum, eh, kalau bukan punya kedudukan khusus pejabat negara atau apa, poligami biasanya diterima ya di kalangan Islam, sedangkan di kalangan Kristen nyaris nggak ada ya kelompok yang bilang bahwa poligami itu oke. Mungkin kelompok Mormon ya, tapi kelompok Mormon tidak dianggap bagian dari kelompok Kristen yang apa pada umumnya biasanya ya. Nah, jadi cenderung kalau di Kristen praktek poligami itu udah ditinggalkan ya. Dan apa dari pemahaman doktrin agama juga tidak mendukung poligami. Kalau di Islam masih, terutama karena ada ayat itu tuh ya, An-Nisa ayat 3 itu. Nah, tapi sebenarnya ya, kalau kita lihat Alkitab Kristen juga ya, tidak ada larangan eksplisit terhadap poligami. Karena di dalam logika masyarakat kuno juga itu tadi ya, poligami itu muncul, eh, dan juga di perjanjian lama ya, kalau raja-raja itu pernikahan politik ya, supaya kerajaan itu nggak saling serang ya. Tapi juga perlindungan terhadap wanita ya, karena kalau wanita itu nggak ada suami dan nggak ada ayahnya, dia lebih bahaya ya, daripada kalau dia dinikahi terus masyarakat itu poligami. Mungkin ayat-ayat yang biasanya eh, memberikan dorongan untuk orang Kristen itu menjauhi poligami itu dari surat-surat Paulus ya, syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat ya. Itu biasanya eh, di situ bisa kita baca Paulus itu mendorong, oh pilihlah laki-laki dengan satu istri, begitu ya. Nah, tapi sebenarnya ya berarti eh, surat-surat Paulus yang semacam itu pun itu munculnya di dalam budaya yang praktek poligami itu tampaknya dipraktekkan ya, sehingga eh, kalau semua orang katakanlah zaman sekarang gitu ya, kalau di gereja kalau pilih diaken atau apa kan tidak ada syarat harus laki-laki dengan satu istri ya. Secara eksplisit tidak ada syarat itu. Kenapa? Karena ya kebanyakan orang Kristen kalau di gereja istrinya satu gitu ya. Yang apa istrinya banyak ya dia langsung anomali begitu ya. Nah, sehingga kalau di surat Paulus ada ya ayat semacam itu, kemungkinan besar ya masyarakatnya poligami ya. Memang masyarakat kuno yang cenderung patriarki ya memang cenderung jadi terpaksa mempraktekkan hal itu demi perlindungan wanita gitu ya. Nah, tapi justru berarti Paulus itu yang revolusioner ya, menunjukkan visi yang lain. Oh, kalau kamu mau jadi penatua jemaat ya, kamu ini pilih ya laki-laki yang istrinya hanya satu ya. Nah, jadi eh, bahkan di Alkitab Kristen kalau mau dibilang tidak ada sih yang eksplisit apa, melarang poligami. Tetapi memang tafsir umat Kristen sekarang menganggap poligami itu negatif dan tidak dipraktekkan lagi. Begitu ya. Nah, memang yang jadi pertanyaan adalah, jadi seberapa jauh ya perubahan itu ya dari kitab suci yang kita baca harus
kita terus hayati secara literal gitu misalnya. Ya, itu perdebatan yang sulitnya tuh di situ ya. Ini saya mau menunjukkan satu bagian dari bukunya Abdullah Said ya, yang tentang Introduction to Quran. Dia kebetulan di ada satu chapter yang membahas tentang hukum Islam. Ya, dan karena surah An-Nisa ini juga banyak terkait dengan hukum-hukum Islam gitu ya. Jadi ada bagian tersendiri ini ya, yang menyentuh juga berbagai hal yang muncul di surah An-Nisa itu ya. Ini chapter 9 dari bukunya Abdullah Said. Ada bagian yang membahas ethico-legal teachings ya. Ini soal syariah Islam sih sebenarnya, begitu ya. Jadi syariah Islam itu bukan plek hanya dari Quran, ya, melainkan dari pembacaan Quran lalu dipadu dengan hadis dan berbagai prinsip kias ya, analogi-analogi, menghasilkan aturan-aturan yang di kehidupan sehari-hari itu diyakini menjadi hukum Islam begitu ya, dan harus dijalankan begitu ya. Nah, masalahnya adalah seberapa adaptability dari ethical legal teachings itu ya, seberapa adaptable ya terhadap pergeseran masyarakat modern ya. Ini mulai dari halaman 170 ada diskusi soal itu ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini halaman 171, kita lihat dari 170 ya. Nah, misalnya di bagian ini ya, Abdullah Said itu menulis ya, teks-teks Quran, ada bagian yang dia sebut instructional teachings ya, ajaran-ajaran instruksional ya, itu turun dari apa? Dia ngomongnya are derived often appear to relate to a specific cultural setting ya. Jadi muncul dari satu setting budaya tertentu. For instance, in the phrase often translated as men are maintainers of women ya. Jadi di Quran ada ayat-ayat yang misalnya bunyinya laki-laki adalah maintainers, ini jadi penjaga perempuan begitu ya, pelindung perempuan begitu ya. The Quran seems to be taking into account the situation of women and men at the time in Arabia. The social structure of pre-Islamic and early Islamic Hijaz meant that, with some exceptions, women were generally excluded from important public decision making and were often financially dependent on men. Ya, jadi menurut Abdullah Said, memang situasinya di Arabia, cultural settingnya seperti itu. Perempuan tidak muncul atau berkiprah di dalam pengambilan keputusan publik yang penting. Jadi jarang perempuan itu jadi pemimpin ya. Dan bahkan di kelompok Islam modern saat ini juga perempuan itu secara umum dipandang nggak boleh berkhotbah ya. Nah, jadi tapi menurut Abdullah Said ini settingnya zaman dulu ini sebenarnya di Jazirah Arab ya. Dan perempuan itu tergantung dari laki-laki nafkahnya ya. Lalu they also did not generally speaking take active part in raids or battles ya. Perempuan juga tidak ikut peperangan, which was a key public role ya, yang sebenarnya peran utama ya. Kalau laki-laki harus maju perang, perempuan enggak ya, walaupun ada perkecualian katanya Abdullah Said ya. It was believed that women needed to be protected by men ya. Jadi dipercaya perempuan harus dilindungi oleh laki-laki. Without such protection, most women would have found it difficult to survive in the harsh conditions of Hijaz. Hence, the extrational teaching, men are maintainers of women, reflects an idea and practice that was appropriate at that time. Jadi, kalau dianggap bahwa wanita harus dilindungi oleh laki-laki, itu sesuai dengan zamannya. Ya, karena nggak maju perang, wanita nggak berpendidikan, tidak mengambil peran publik yang penting gitu ya, sedangkan laki-laki iya, dan mencari nafkah laki-laki ya. Nah, lalu di sini ada pemikiran lebih lanjutnya nih ya. Jadi under similar circumstances, kalau kondisinya sama atau mirip, it seems reasonable to expect that this instructional teaching would remain operative. Kalau situasinya mirip, mungkin perintah-perintah instruksional ini kita expect untuk tetap berlaku zaman sekarang. However, katanya,
The question arises as to whether it would still be applicable were the circumstances of women and society to change dramatically. Tapi kata Abdullah Said, kalau situasi masyarakat terutama yang melibatkan wanita berubah secara dramatis, apa iya ayat itu masih berfungsi, beroperasi secara literal seperti itu? Karena itu apply-nya di budaya setting masa lalu, begitu ya. If we consider the frequency of Quranic references to this teaching, we discover that it is not emphasized elsewhere in the Quran. Jadi Abdullah Said mengklaim kalau kita baca frekuensinya ayat-ayat Quran yang demikian, maka tidak setiap kali kok ditekankan di bagian lain di Quran, begitu ya. And is never phrased in a way that indicates that it should be applied in all context. Dan tidak pernah dibahasakan seolah-olah itu harus berlaku sepanjang zaman untuk semua konteks. Ya. It is possible to conclude that the teaching may be culturally specific and that its applicability should be considered in light of newly emerging circumstances. Ya. Jadi tampaknya Abdullah Said itu mendorong ya, kalau konteks itu berubah, maka kita harus berusaha memikirkan lagi aplikasi ayat-ayat itu ya, karena ayat-ayat itu spesifik untuk cultural setting yang di masa lalu. Ya, jadi Abdullah Said ini termasuk juga Muslim scholars yang modern ya, yang berusaha mengadaptasi berbagai aplikasi ayat-ayat Quran itu sehingga memikirkan tafsir yang lebih cocok untuk zaman ini ya, dan terutama karena setting masyarakat itu secara dramatis itu tadi ya kata Abdullah Said sudah berubah dibandingkan zaman kuno. Begitu. Nah ini mungkin masyarakat Muslim maupun Muslim scholars ada yang setuju dengan Abdullah Said, ada yang tidak ya. Tapi Abdullah Said mengajar di universitas di Australia ya, sehingga dia memang cukup berpengaruh juga sebagai Muslim scholars yang dihormati. Ya. Nah, sampai di situ dulu ya. Saya rasa sih apa pergumulan tafsir yang sama di semua agama terjadi juga ya, sedikit banyak dengan kadar yang bisa bervariasi ya. Alkitab Kristen kan juga muncul dari abad pertama dan bahkan Perjanjian Lama sampai 1000 tahun sebelumnya ya, zaman kerajaan Daud dan seterusnya begitu ya. Jadi juga muncul dalam setting masyarakat kuno dengan berbagai problematik dan konteksnya begitu ya. Sehingga memang pertanyaannya selalu sama sih, apakah kita menafsirkannya harus literal hurufiah dan mengaplikasikannya ke zaman sekarang plek seperti itu begitu ya. Kalau misalnya Paulus memerintahkan untuk budak supaya taat kepada Tuhanmu seperti taat kepada Kristus gitu ya. Apakah berarti kita sebaiknya melestarikan perbudakan ya? Tampaknya nggak ada orang Kristen yang berpandangan seperti itu sih. Ya, jadi sebenarnya tafsir yang sangat literal dan hurufiah juga terbukti ya di dalam berbagai komunitas agama bukan strategi yang sangat baik ya untuk melakukan tafsir gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Mungkin komen aja sih Pak. Iya Bu. Berarti tergantung pribadinya sendiri kali ya Pak. Maksudnya entah itu dia berpikiran yang lebih modern dan mungkin juga ada keuntungan tersendiri karena misal kalau misalkan lihat berita-berita atau apa ya yang kayak artis-artis begitulah yang Muslim begitu melihat kalau misalkan oh nggak apa-apa suaminya itu menikah karena itu memang ajaran agama. Tapi kalau misalkan dibaca lagi sebenarnya terbuka juga sih untuk menafsirkan ya jangan apa namanya ya jangan bisa kok nggak poligami begitu. Dan kalau misalkan dilihat-lihat sepertinya di Indonesia sendiri itu masih sangat banyak gitu ya pemimpin-pemimpin agama yang kayak maksudnya melihat poligami itu hal yang ya memang itu ada gitu di kitab dan
nggak dilarang begitu. Dan bahkan mereka juga melakukan itu gitu. Jadi mungkin ya saya kok jadi melihatnya mungkin ada kepentingan-kepentingan juga gitu. Gitu sih Pak. Ya, nanti saya forward ya berbagai di YouTube tuh ada ya orang-orang yang melakukan interview di jalanan pandangan umum masyarakat Muslim tentang poligami. Juga ada diskusi-diskusi pemuka agama ya soal poligami. Nanti saya forward beberapa ya. Nah, tetapi kasus yang terkenal di Indonesia mungkin itu ya A.A. Jim ya. A.A. Jim itu kan apa pengkhotbah yang sangat populer, penggemarnya banyak. Terus dia tiba-tiba poligami, terus uh, karirnya sebagai pengkhotbah hampir hancur itu ya, gara-gara itu ya. Jadi sebenarnya uh, di dalam masyarakat Muslim juga mungkin tidak homogen pendapatnya ya. Ada pendapat-pendapat yang berbeda ya, dan apa ternyata karir seorang pengkhotbah kondang itu bisa juga goncang ya gara-gara dia poligami gitu. Mungkin sekarang udah comeback lagi sih, nggak tahu ya. Harus dilihat lagi seberapa populer lagi A.A. Jim itu sekarang. Mulai banyak beredar lagi tampaknya gitu ya. Tapi persoalan poligami jadi memang bukan persoalan sederhana. Dari kelompok Islam sendiri dan Muslim scholar sendiri ada yang pro dan ada yang kontra. Ya. Terutama memang scholars yang kontra itu cenderung muncul dari apa scholars wanita juga ya yang lebih memperhatikan apa kesetaraan hak laki-laki dan perempuan begitu ya. Ya jadi ini memang sangat interesting sih ya. Nah, sebelum kita akhiri saya tunjukkan ayat juga yang paling kontroversial juga ya dari Anissa ya. Mungkin ayatnya even lebih sulit daripada ayat poligami itu ya. Ini Anissa ayat 34 ya. Di halaman 54 ini ya saya share screen. Kita lihat terjemahannya Abdul Halim ya. Husbands should take good care of their wives with, nah ini dalam kurung the bounties ya, dengan nafkah ya kalau terjemahan modern kali ya. God has given to some more than others and with what they spend out of their own money. Righteous wives are devout and guard what God would have them guard in their husband's absence. If you fear high-handedness from your wives, remind them, then ignore them when you go to bed, then hit them. If they obey you, you have no right to act against them. God is most high and great. Ya. Ini yang paling kontroversial di bagian ayat ini adalah, jadi suami boleh mukul istri. Ya, jadi ini ya, ini makanya dikasih beberapa catatan kaki ya di bagian ini ya, bagian paruh kedua dari ayat 34 nih. If you fear high-handedness, ini B, ini ada catatan kakinya dari Abdul Halim ya. Ini B is interpreted as instrumental rather than causal. Causal itu penyebab ya, instrumental itu sebagai apa instrumen ya. Jadi ini ada sedikit perhatian kepada bahasa asli itu tuh sebenarnya sebab atau apa ya, high-handedness ini berarti dari istri itu menekan suami ya atau apa begitu ya. Dan ini bukan, menurut Abdul Halim ini bukan dianggap sebagai penyebab ya, melainkan instrumental ya. Nah, lalu di sini remind them, then ignore them when you go to bed, then hit them. Ya, terus ini ada catatan kaki lagi nih. Abdul Halim sangat hati-hati ya di ayat ini ya, catatan kakinya ini C ya. Nah, C. Memukul istri maksudnya apa ya? This signifies a single blow ya. Abdul Halim bilang mukulnya sekali aja. Jangan dipukuli gitu ya. Mungkin itu ya apa implikasinya ya. As is clear from the circumstances of the revelation of this verse ya. Nah, ini catatan kakinya Abdul Halim ya. Persoalannya adalah jadi mukul istri gimana gitu ya. Coba kita lihat tafsirnya Kemenak ya. Itu Anissa ayat 34 ya. Saya cari dulu ayatnya. Nah, ini ya ayat 34.
Kita lihat terjemahannya dulu ya, apakah ada perbedaan sama Abdel Halim ya, terjemahan bahasa Indonesia. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Nah, ini yang dibicarakan oleh Abdullah Said itu ya, bahwa ini bahasanya ya, laki-laki itu pelindung bagi perempuan ya. Ini konteks patriarki zaman Jazirah Arab ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, ya. Jadi ini kata ini nggak diterjemahkan nih. Akan nusyus itu ya. Yang tadi agak kesulitan juga diterjemahkan oleh Abdel Halim itu menjadi high-handedness. Ya, kalau perempuan dikhawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Maksudnya ini penjelasannya pisah ranjang ya. Dan kalau perlu pukullah mereka. Ya, jadi ini kembali ada kata pukul ya. Tapi mungkin terjemahnya ini ya maksudnya adalah ada eskalasi ya. Jadi kamu pertama-tama kasih nasihat ya, jangan langsung pukul ya. Lalu pisah ranjang ya kalau mereka tetap bandel gitu istrinya ya. Tapi kalau perlu pukul ya. Dan Abdel Halim tadi bilang pukulnya sekali aja gitu ya, kasih apa syarat begitu ya. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, kita lihat tafsir Kemenak ya. Persoalan memukul istri itu ya. Nah, jadi kamu adalah pemimpin. Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri menaati suaminya, selama suami tidak durhaka kepada Allah. Jadi ini persoalannya nusyus itu tampaknya high-handedness itu ya, melawan suami. Ya mungkin padanannya kalau di Alkitab Kristen misalnya kita baca di Kolose atau Efesus ya adalah istri tunduklah pada suamimu. Nah, ini mungkin ayatnya mirip ya, analog dengan ayat yang semacam itu ya. Tapi persoalannya adalah terus di sini kalau nggak mau tunduk bisa dipukul gitu ya. Kalau di Efesus atau Kolose itu nggak ada ya ayat yang semacam itu ya. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Begitu ya, karena ini terus mengutip hadis ya, tafsir Kemenak bahwa ada istri yang ngadu ya ke Muhammad begitu ya, karena suaminya itu apa tidak melakukan kewajibannya ya. Nah, lalu ini semacam asbab al-nuzulnya. Kenapa muncul ayat boleh pukul itu ya. Jadi ini asbab al-nuzulnya ada perempuan ngadu kepada Muhammad, suami itu udah mukul. Ya, Rasulullah bersabda, ia akan dikenakan hukum kisas. Maka Allah menurunkan ayat Ar-Rijalu ini. Hukum kisas itu artinya adalah dibalas ya nanti ya. Kalau suami itu mukul nanti dibalas pukul gitu ya. Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman kisas sebagai balasan terhadap tindakannya karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya. Ya, jadi karena perempuan itu ngadu turun ayat ini dan ayat ini bilang boleh kok mukul istri ya, terutama istri yang tidak taat kepada suami ya. Yang dimaksud dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda ini ya, bahwa ini dari hadits tertentu begitu ya. Nah ini ya, bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya? Nusyus itu tidak taat ya, tidak tunduk, yaitu menasihatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya. Dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya. Nah ini ada syaratnya. Dengan pukulan yang enteng, yang tidak mengenai muka, dan tidak meninggalkan bekas. Ya, jadi ini kalau dibaca ini, pukulan enteng, tidak mengenai muka, tidak meninggalkan bekas ya. Jadi mirip dengan dibelai gitu ya. Dipukul tapi nggak boleh keras, nggak boleh di muka, nggak boleh sampai biru atau merah gitu ya. Kan ini tafsirnya seperti itu ya.
Setelah itu para suami diberi peringatan bila istri sudah kembali taat kepada jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, begitu ya. Nah, jadi tampaknya asbab al-nuzul yang diusulkan di sini adalah ini ada perempuan ngadu kepada Muhammad, suaminya udah pukul ya, maka suaminya harus dihukum. Dan Muhammad bilang enggak, suaminya enggak harus dihukum karena boleh mukul istri, tapi dengan syarat-syarat ini, gitu ya. Nah, ini di dunia modern kita, masyarakat zaman sekarang sangat kontroversial ya, ayat yang semacam itu ya. Dan kita lihat tafsir-tafsir itu juga dengan sangat hati-hati ya, membuat berbagai kualifikasi ya, yang di ayatnya nggak ada ya. Abdul Halim tadi bilang pukulnya sekali aja ya di catatan kakinya. Tafsir Kemenak bilang pukul harus enteng, nggak boleh kena muka, nggak boleh meninggalkan bekas, begitu ya. Kalau di komunitas Kristen, suami mukul istri itu KDRT, gitu ya. Itu ada teman saya yang dosen agama bilang menasihati mahasiswanya ya, kalau kamu pacaran perempuan terus sampai dipukul sama pacar, putusin saat itu juga. Jangan sampai apa dilanjutkan. Dan kalau dinikahi nanti lebih parah mukulnya, gitu ya. Kalau pacaran aja udah dipukul, gitu ya. Itu teman dosen agama wanita itu menasihati mahasiswanya tuh begitu ya. Jadi kalau di kalangan Kristen mukul istri itu udah pasti nggak oke ya. Tapi karena di Quran ada ayat itu, jadi ini jadi perdebatan di apa dalam tafsir modern juga ya. Dan kita lihat berbagai cara tafsir yang berusaha melunakkan bagian itu karena bagian itu membuat permasalahan aplikasi ya di zaman modern ini. Nah, nanti kita lihat ya beberapa Muslim scholars yang lain melakukan tafsir terhadap ayat-ayat sulit itu ya. Bagaimana penafsir-penafsir Muslim scholars wanita membaca ayat-ayat itu ya. Mungkin menarik untuk Bapak Ibu bisa perhatikan ya bagaimana upaya tafsirnya gitu. Ada komentar? Pertanyaan? Sempat baca bagian ayat itu Bu Soriuni waktu baca surah An-Nisa kemarin? Kayaknya enggak, Pak. Ini lewat. Itu sih menarik sih, Pak. Kayak maksudnya, oh ada ayat seperti itu. Iya, iya. Dan apa upaya menerjemahkannya aja karena terjemahan selalu melibatkan tafsir ya juga terjadinya jadi sangat hati-hati ya usaha menerjemahkannya itu juga. Pak Erlan, Pak Syoki ada komentar, ada pertanyaan? Kalau di Korea Pak Syoki memukul istri dianggap oke atau enggak Pak? Nggak boleh. Enggak boleh Pak. Ya, ya, langsung tangkap dari polis. Dari polisi ya. Ya, ya, nggak boleh, nggak boleh. Tapi apakah itu tergantung agama juga Pak? Di Korea Oh, kalau nggak ada. Mungkin agamanya biasanya apa itu duniawi orang pemikiran duniawi orang yang lebih baik, lebih naik itu etika ya. Hmm. Biasanya mungkin ada daripada lebih tinggi etika di Bible di dalam Bible itu ya. Yang lain juga Buddha juga lebih etikanya lebih tinggi, sangat susah bersifat eh, berikut-ikut di dalam Bible atau yang lain itu agama buku agamanya. Hmm. Tapi beberapa orang tadi sudah tahu sih mungkin Quran ada tentang perempuannya yang tadi pukul dan beberapa kali menikah itu ya sangat ini tidak bisa ya mungkin orangnya apa itu adil dan pukul bisa tapi itu sedikit tapi itu tidak apa itu tidak menderita itu sangat nggak bisa sih mungkin pemikiran Hmm. saya mungkin itu jadi ya nanti penafsirannya harus berganti mungkin sudah mengerti dunia orang duniawi tentang Quran atau Islam. Kalau mengerti saya setuju Islam kalau begitu mungkin harus penafsirannya berganti yang tadi sudah berbicara Bapak ya. Hmm. Kalau poligami apakah diterima Pak? Kalau di Korea boleh punya istri lebih dari satu nggak Pak? Oh, harus harus satu aja. Oh harus Boleh satu ya? iya harus satu. Secara hukum nggak boleh Pak punya istri Oh, lebih dari satu. enggak boleh, enggak boleh.
Oh, oke oke. Iya. Nggak tergantung agama juga ya, Pak ya? Iya, itu undang-undang juga tidak boleh, mungkin harus satu orang, satu perempuan, satu laki-laki dan juga eh, iya agamanya semuanya pasti mungkin satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi di Koreanya agama Islamnya sangat jarang, hanya Hmm. beberapa orang, tapi itu juga dari apa itu negara-negara yang lain, mungkin orang datang mungkin bikin Islam itu hanya itu aja. Orang Koreanya jarang sih, jarang agamanya Islam. Oke oke. Berarti ini mungkin problem apa tipikal di Indonesia ya, soal poligami ini ya. Oke, Kak, ya, Bu. saya mau tanya, ada kepikiran kayak maksudnya, kan kalau misalkan di Kristen sendiri ada kayak penafsiran Alkitab menafsirkan Alkitab begitu Pak. Kayak maksudnya, oh mungkin kalau di ayat ini kok sepertinya eh, apa ya, kok sepertinya misalkan menganukan poligami gitu, mengiyakan poligami, tapi ya sekali lagi melihat apa ayat-ayat lain yang bisa itu kan berarti Islam juga bisa melakukan hal seperti itu juga ya. Maksudnya penafsiran-penafsiran seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ya tafsir Kemenak ya, di dalam apa pergerakan tafsir Islam eh, tampaknya sangat normal misalnya menggabungkan hadis begitu ya dan sejarah Islam ke dalam upaya tafsir juga begitu. Penafsir-penafsir yang bilang hanya dari Quran saja ya, itu mungkin malah mendapatkan apa tentangan yang bisa cukup kuat gitu. Arus pemikiran yang oh mari kita dasarkan pada Quran saja. Karena tradisi juga tampaknya diterima dan menjadi penting di dalam bagaimana memahami itu ya. Nah, kalau dari sisi kelompok Kristen ya, yang biasanya apa mendorong untuk Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri ya, itu kelompok Protestan. Ya, tapi sesungguhnya kita itu waktu menafsir ya, seluruh influence yang ada di budaya kita mau nggak mau mempengaruhi kita sih. Soalnya kita itu seperti ikan yang di dalam air itu ya. Kalaupun kita dikasih tahu ini loh ada air di sekeliling kamu, kita nggak bisa lihat lagi gitu. Ya kalau zaman kita zaman modernis, kita pakai gaya pikir modernisme untuk tafsir. Kalau posmo, kadang kita ikut arus itu. Mau jadi aware itu sulit sekali ya karena kita berenang di dalam arus itu sih begitu ya. Eh, Sama seperti kenapa problem Galileo itu sampai kena penjara rumah padahal dia berpandangan heliosentris ya. Iya, karena di zamannya yang umum itu kosmologi adalah kosmologi Aristotelian ya bahwa bumi itu menjadi pusat segala alam semesta bukan matahari ya sehingga pandangan Galileo dan Kopernikus itu menghasilkan goncangan yang sangat besar begitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa menafsir dalam vakum. Walaupun kita bilang bahwa slogannya biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab ya. Tapi di dalam setiap upaya tafsir kita, mau nggak mau kita itu selalu tidak bisa melepaskan kacamata kita gitu ya. Jadi kalau kita nggak pakai kacamata, mungkin kita malah nggak lihat apa-apa loh. Itu yang jadi masalah. Tapi kacamata itu memang memfokuskan diri kita kepada hal-hal tertentu ya. Nah, tinggal kita aware atau enggak ya. Terus apakah kita masih terbuka untuk diskusi kepada penafsiran yang lebih baik gitu. Kalau kalau kita itu menutup diri ya dan bilang pokoknya saya punya benar yang lain sama sekali salah, di situ biasanya muncul banyak masalah gitu ya. Tapi selama kita masih berdialog, berdiskusi dan komunitas itu berkembang ya saling apa bertumbuh bersama gitu ya. Nah, di situ ada harapan tuh bahwa kita lama-lama tafsir itu mengerucut kepada versi-versi yang lebih tajam, lebih baik begitu ya. Di kalangan muslim juga gitu, ada muslim scholars yang sangat progresif ya, sangat maju di dalam upaya-upaya tafsirnya. Nanti beberapa minggu ke depan Bapak Ibu akan baca ya paper-paper mereka, tulisan tentang mereka juga. Tetapi tentu di setiap kelompok juga ada ya yang berusaha
menjaga tradisi, menjaga pagar-pagar yang dirasa itulah pagar kebenaran agamanya dia, enggan bergeser ya, membaca cenderung literal gitu ya. Pasti ya juga ada kelompok-kelompok itu ya. Di kekristenan juga ada sih. Ya. Nah, tentu Sih, yang Kak. membuat kita nggak nyaman adalah jadi kalau gitu tergantung orangnya ya. Gitu ya. Itu kan itu nuansa pertanyaan Bu Sairuni itu ya, kita maunya Alkitab menafsirkan Alkitab gitu ya, semacam idealisme yang kita ingin coba ajukan gitu ya. Tapi kok ternyata tafsir tidak sesederhana itu ya. Ya pada kenyataannya memang nggak sederhana sih. Eh, Sehingga makanya kalau kita baca di Alkitab, Paulus itu mendorong kita untuk hidup di dalam tubuh Kristus ya, hidup di dalam komunitas bersama, jangan jadi orang yang terisolasi ya, terus berusaha tafsir sendiri, merasa diri sendiri benar ya, itu mungkin bisa mengobati blind spot kita sih. Ya. Kalau kita sebaliknya selalu merasa diri sendiri benar saja dan menutup pintu dari awal, nah eh, itu asal muasalnya bahaya, itu banyak bahaya bisa muncul. Ya, saya rasa kita udah injury time udah banyak, jadi kita sudahin sampai di sini ya untuk minggu ini. Minggu depan bacanya dari Al-Maidah, itu surat yang sangat terkenal buat masyarakat di Indonesia karena ada kontroversi Ahok yang pernah terjadi juga di Indonesia ya. Selamat menikmati bacaannya ya buat minggu depan.